Saudara, mari kita berdoa sekali lagi memohon berkat Tuhan. Kami memohon ya Tuhan pertolongan-Mu. 1 tahun yang lalu Tuhan, Engkau menuntun kami. Sekalipun ada banyak hal Tuhan mungkin yang kami alami, yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan bagi kami. Tapi berkat-Mu, kesabaran-Mu, pemeliharaan-Mu sangat ajaib bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami memohon pertolongan-Mu, kehadiran-Mu lagi sepanjang tahun 2023 ini. Berkati ya Tuhan setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami juga mohon Engkau tolong kami, buka hati dan pikiran kami, bawa kami untuk mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat tahun baru buat kita semua. Nah saudara, mari kita bersama membuka satu bagian Alkitab dari Matius 6 ayat 1 sampai ke 6 dan nanti disambung ayat 16 sampai 18. Matius pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6, kemudian nanti ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, kita akan memulai 2 seri khotbah yang baru di tahun 2023 ini. Untuk tiap minggu pertama saudara kita akan membahas seri khotbah yang saya beri judul Roots and Wings, akar dan sayap. Begitu karena terdiri dari topik-topik yang memberikan akar dan sayap untuk pertumbuhan rohani kita. Sementara saudara untuk minggu-minggu lainnya saya dan Pak Misael bergantian akan membawakan khotbah dari Injil Yohanes secara berurutan. Nah saudara, hari ini di dalam seri Roots and Wings kita akan mulai dengan yang pertama, temanya ada yang hilang. Something is missing, ada yang hilang. Nah saudara, Matius 6 ayat 1 sampai 18 yang tadi kita baca ada di dalam bagian yang dikenal dengan khotbah di bukit. Saudara, Matius 5 sampai Matius 7, 3 pasal itu adalah khotbah di bukit. Sebuah khotbah atau mungkin kumpulan khotbah dari Yesus kepada para murid. Dan saudara, kalau saudara perhatikan tadi ada bagian yang kita lompat tidak dibaca, yaitu sebuah doa yang sangat terkenal dan biasa disebut sebagai doa Bapa kami. Saudara, tadi kita tidak baca itu, kita tidak membahasnya hari ini karena bagian itu perlu dibahas secara terpisah. Saudara, kita akan khusus memperhatikan 3 hal yang disebutkan oleh Yesus di sini, yaitu tentang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah saudara, John Stott di dalam buku tafsirannya yang sangat terkenal tentang khotbah di bukit, dia memberikan beberapa framework yang sangat baik sekali untuk menolong kita mengerti bagian ini. Yang pertama,
Di dalam pasal 6 ayat 1, Alkitab kita menuliskan begini. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah saudara, istilah yang diterjemahkan kewajiban agama di dalam bahasa Yunani berarti righteousness. Sebuah kata yang sulit diterjemahkan sebetulnya, tetapi maksudnya adalah kualitas kebenaran, righteousness. Nah saudara, di dalam khotbah di bukit tampaknya ada dua macam righteousness. Kalau saudara melihat misalnya di dalam pasal 5 ayat yang ke-6, di dalam berbagai macam ucapan bahagia di sana, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata kebenaran di sana adalah righteousness. Tetapi di dalam hal moral, dan Yesus menyebutkan misalnya seperti jangan membunuh, jangan bermusuhan dengan sesamamu, jangan berzina, bercerai, lalu kamu harus mengasihi sesamamu dan seterusnya. Yesus berkata berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan righteousness di dalam hal moral seperti itu. Tetapi saudara di dalam pasal 6 ayat 1 ini, righteousness yang dimaksud adalah dalam hal religius. Itu sebabnya saudara Lembaga Alkitab Indonesia kita menerjemahkannya kewajiban agama. Jangan kamu melakukan righteousness di hadapan orang supaya dilihat mereka. Maksudnya adalah kewajiban agama. Nah saudara, Yesus mengajarkan kedua ini. Righteousness secara moral dan righteousness secara religius. Dan di dalam kedua hal ini Yesus minta murid-muridnya berbeda dengan semua orang lain. Di dalam hal moral mereka harus berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mengikuti hukum Taurat tetapi tidak dengan hati. Mereka mengikuti segala hal di dalam hukum Taurat. Itu sebabnya saudara dikatakan begini. Kamu sudah mendengar firman jangan membunuh misalnya. Orang-orang Yahudi mengikuti itu. Tapi Yesus kemudian berkata kamu marah mengumpat pun jangan. Karena kebencian di hatimu. Itulah akar dari membunuh. Murid-murid Yesus harus berbeda di dalam hal righteousness secara moral. Demikian pula di dalam hal religius. Saudara, Yesus minta murid-muridnya dalam bagian ini berbeda dengan orang-orang lain yang melakukannya untuk dilihat oleh orang. Murid-murid Yesus harus melakukan kewajiban agama mereka, righteousness secara religius, semata-mata untuk dilihat oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara di pasal yang kelima, Yesus bicara tentang menjadi garam dunia dan terang dunia. Saudara ingat itu ayat yang terkenal, di situ Yesus berkata begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, Yesus berkata ketika para murid berbuat baik, biarlah orang melihat itu dan memuliakan Bapa di surga. Tetapi di dalam bagian ini, Yesus minta mereka jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka, termasuk perbuatan baik memberi sedekah. Apa maksudnya? Saudara, mengapa dua hal ini seperti kontradiksi? Tadinya dibilang suruh perlihatkan supaya orang memuliakan Bapa di surga. Tapi di dalam bagian ini justru sembunyikan. Jangan dilihat oleh orang. Saudara, jawabannya karena sebetulnya ini terutama bukan soal menutupi atau memperlihatkan. Bukan soal terbuka atau sembunyi-sembunyi. Tetapi soal hati. Saudara, kalau kita tidak ingin perbuatan baik kita diketahui orang. Mungkin karena kita takut, maka kita salah. Biarkan itu dilihat orang supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Tapi sebaliknya, kalau kita sengaja ingin perbuatan baik kita diketahui orang supaya kita dipuji, maka kita juga salah. Biarkan itu tersembunyi supaya orang tidak memuji kita, tapi memuliakan Bapa di surga. Maka saudara, baik waktu kita perlihatkan perbuatan baik kita, maupun waktu kita sembunyikan itu, tujuannya tetap adalah supaya orang memuliakan Bapa di surga. Masalahnya adalah hati. Yang ketiga, saudara, kalau kita perhatikan, bagian yang tadi kita baca berisi 3 hal bukan? Memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Ketiga hal ini adalah yang paling utama di dalam kewajiban agama orang Yahudi. Artinya saudara, ketiga hal ini diambil oleh Yesus sebagai contoh, perwakilan, representasi dari semua kewajiban agama lainnya. Dan sangat menarik saudara kalau kita perhatikan di dalam 3 hal itu, Yesus selalu menutup dengan 2 kalimat serupa. Pertama,
Ketika seorang melakukan kewajiban agamanya untuk dilihat orang, maka Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu yang kamu cari, itu yang kamu inginkan. Maka ketika kamu sudah mendapatkan itu, that's it. Itu upahmu. Tidak ada lagi yang lain. Yang kedua, saudara, baik dalam hal memberi sedekah, berdoa maupun berpuasa, Yesus selalu minta mereka melakukan dengan sembunyi, tidak dilihat orang. Dan dia berkata, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jika hati kita diarahkan kepada Tuhan, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, semata-mata untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan membalasnya. Nah saudara, di dalam 3 hal ini, polanya selalu sama. Selalu Yesus ngomong kalimat yang sama. Jangan munafik. Kalau kamu lakukan itu untuk dilihat orang, kamu sudah dapat upahnya. Tapi kalau kamu lakukan dengan sembunyi, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. 3 hal itu Yesus selalu mengulang yang sama. Artinya Yesus sedang menjelaskan prinsip yang sama untuk semua righteousness secara religius. Saudara, mari sekarang kita perhatikan satu persatu apa yang Yesus katakan. Yang pertama, ayat 2-4 mengenai memberi sedekah. Nah saudara, Alkitab sangat menekankan pentingnya memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan Yesus mengharapkan murid-muridnya untuk murah hati. Tetapi saudara, yang menjadi perhatian Yesus adalah apa yang tersembunyi di dalam hati orang yang sedang memberi sedekah. Apa yang sedang tersembunyi? Nah saudara, perhatikan gambaran yang dipakai Yesus sangat menarik. Dia berkata begini, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Nah saudara, apa artinya mencanangkan? Terjemahan lebih literal seperti ini, jangan suruh orang tiup trompet di depanmu. Kira-kira begitu. Nah saudara, gambarannya adalah ada orang yang meniup trompet, dia membuat keramaian, lalu dia menarik banyak orang untuk berkumpul datang, lalu orang itu memberi sedekah di depan banyak orang yang berkumpul itu. Saudara, luar biasa. Apakah ini benar-benar terjadi? Atau ini hanya ejekan Yesus, sindiran begitu saudara? Ya, kita tidak tahu. Tetapi saudara, maksudnya jelas, orang seperti ini ingin dilihat sebagai orang yang murah hati untuk orang yang susah. Padahal di dalam hatinya dia ingin dipuji orang. Dan Yesus katakan itu munafik. Saudara, kita mungkin dengan cepat bisa mentertawakan orang seperti ini. Tapi bukankah sebetulnya kita seringkali sama dengan mereka? Saya ingat seorang penulis, saudara, mengatakan begini. Berapa banyak orang Kristen senang ketika diundang sebagai tamu terhormat ke pertemuan charity. Pertemuan yang mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan sosial misalnya, atau sesuatu pekerjaan gereja. Berapa banyak orang senang ketika diundang sebagai tamu terhormat ke sana. Dan bukankah kita senang, dia berkata, ketika kita melihat nama kita ditulis dengan tinta emas di prasasti, ditempel. Bukankah kita bangga dengan itu? Bukankah kita juga senang ketika nama kita ditulis di dalam daftar donatur berbagai yayasan atau gereja? Atau lebih sederhana, bukankah kita senang paling tidak membayangkan ada orang yang di depan kita dan di depan teman-temannya memuji kita sebagai orang yang baik. Ini orang baik sekali loh. Nah kita membayangkan itu pun sudah senang begitu. Ada orang memuji kita begitu. Saudara, maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara, apa maksudnya? John Stott, saudara, mengatakan begini. Pada waktu tangan kita memberi, ada 3 kemungkinan yang dipikirkan oleh hati kita. Yang pertama, mencari pujian manusia. Ini yang pertama. Kedua, kita melakukannya dengan tersembunyi. Tetapi diam-diam kita memberi selamat kepada diri sendiri. Kamu memang orang baik. Begitu. Kepada diri sendiri. Kemungkinan ketiga, hanya ingin menyenangkan Bapa di surga. 3 kemungkinan. Normalnya kita hanya berpikir ada 2 kemungkinan. Menyenangkan Bapa di surga atau mencari pujian manusia. Tetapi John Stott mengingatkan ada kemungkinan lain. Ada orang-orang yang mungkin melakukannya dengan sembunyi. Kita tidak mencari pujian manusia. Tapi sebetulnya kita diam-diam memberi selamat kepada diri sendiri. Kita merasa kita orang baik. Kita merasa kita sudah melakukan hal yang pasti menyenangkan Tuhan. Dan kita berkata, wow, saya hebat.
Maka Yesus berkata, tangan kananmu memberi, tangan kiri pun jangan tahu. Nah, saudara, artinya bukan cuma jangan beritahu orang. Jangan beritahu dirimu sendiri apa yang kau lakukan. Saudara, apa sebetulnya yang ditekankan Yesus di sini? Saya kira bukan sekedar masalah diam-diamnya. Lalu kemudian memberi itu harus tidak boleh ada orang yang tahu. Bukan itu. Tapi saudara, masalah melawan kecenderungan kita untuk sombong, untuk bangga, ingin dipuji. Itu masalahnya. Jelas tidak mungkin saudara kita sendiri tidak tahu apa yang kita lakukan. Kan tidak mungkin saudara ya. Jadi jangan beritahu dirimu sendiri apa yang kau berikan. Itu kan tidak mungkin. Kita pasti tahu apa yang sedang kita lakukan. Tetapi Yesus maksudkan adalah jangan kita begitu ingatnya pernah memberi. Begitu sadarnya dan kita hitung-hitung terus apa yang sudah kita berikan. Sudah berapa jumlahnya yang saya berikan? Sudah berapa sering kita kasih hadiah atau traktir makan misalnya orang itu? Sudah berapa banyak yang saya kasih dibanding orang lain misalnya? Dan seterusnya. Yang Yesus maksudkan adalah pastikan bahwa kamu memberi bukan untuk menerima pujian. Maka coba tanya, apakah kamu akan tetap memberi? Dengan sama relanya. Pada waktu orang lain tidak tahu. Coba tanya, apakah kamu mengingat-ingat dan bangga dengan semua yang pernah kamu beri? Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Ayat 5-6 bicara mengenai berdoa. Kemunafikan kedua yang disebutkan Yesus adalah dalam hal berdoa. Orang-orang ini suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Nah, saudara, waktu itu di hari-hari tertentu orang Yahudi melakukan puasa bersama. Dan pada waktu jam persembahan korban sore hari, mungkin ada trompet yang kemudian dibunyikan, tanda mereka harus berdoa. Maka dimanapun mereka berada, di jalan raya sekalipun, dia akan mengarahkan pandangannya ke arah Yerusalem dan kemudian dia berdoa di sana. Nah, saudara, apakah salah mereka berdoa? Tidak. Tapi banyak orang yang kemudian bangga dengan kesalehannya. Dilihat, dipuji orang sebagai orang yang saleh. Atau mereka memuji diri sendiri sebagai orang yang rohani karena melakukan itu. Maka sebetulnya saudara, mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka hanya berpura-pura berdoa untuk dilihat oleh manusia. Saya pikir saudara, hari ini kita juga bisa melakukan yang serupa. Kita bisa pergi ke gereja agar dilihat orang. Hari Minggu kita siap-siap ke gereja pakai baju rapi, berangkat pagi-pagi supaya tetangga kita atau orang tua kita atau mertua kita melihat kita sebagai orang yang saleh. Atau di gereja saudara, kita juga bisa memuji Tuhan dengan wajah sungguh-sungguh, dengan gerakan yang ekspresif supaya dilihat sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Atau bagi kami yang berdiri di depan, baik yang memimpin praibadah, worship leader atau pengkhotbah, sangat mungkin saudara kami melakukan semuanya bukan untuk Tuhan, tapi untuk dilihat oleh jemaat. Doanya bagus, berkuasa, menyanyinya sungguh-sungguh, khotbahnya enak didengar. Godaan itu selalu ada bagi setiap kita. Atau kita posting di sosial media menunjukkan kita orang Kristen yang baik, taat beribadah. Saudara, lalu kalau begitu apakah kita harus melakukan total sebaliknya? Ke gereja kita ngumpet-ngumpet, jangan kasih tahu orang gitu. Jam 4 pagi kita berangkat. Siapa yang bangun gitu ya. Atau kalau misalnya habis dari gereja ditanya orang dari mana? Jawabnya dari sekolah pelangi kasih, kita gak mau bilang dari gereja begitu. Bukan begitu saudara. Saudara, Yesus memang berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Tapi jelas maksud Yesus bukan kita hanya berdoa di dalam kamar, atau kita hanya memuji Tuhan waktu sendirian. Karena kalau seperti itu, kita tidak perlu menyanyi dan berdoa bersama di gereja. Tidak ada orang mau melayani karena kelihatan orang begitu dan seterusnya. Bukan itu saudara. Tetapi sama seperti dalam hal memberi sedekah. Masalahnya adalah apa yang ada di hati kita. Apakah kita berdoa betul-betul hanya kepada Tuhan? Apakah kita sama semangatnya beribadah, berdoa, memuji pada waktu tidak dilihat orang dibanding di tempat umum? Apakah sama saudara semangat kita? Apakah ketika kita berdoa di depan orang,
kita sibuk berpikir kata-kata apa yang akan membuat kagum atau membuat senang orang-orang yang mendengarnya. Dan kita tidak fokus kepada Tuhan yang kepadanya kita sedang berdoa. Jawaban kita akan menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Yang terakhir saudara, ayat 16-18 mengenai berpuasa. Nah saudara, sebelum kita membahas ini, saya perlu mengaku dosa. Saya sendiri jarang berpuasa. Kecuali intermittent fasting, saudara ya. Puasa dengan tujuan diet, itu pun sering gagal. Mungkin saudara, sebagian saudara rutin berpuasa, tapi mungkin kebanyakan seperti saya. Padahal saudara, bagian ini diucapkan Yesus dengan asumsi bahwa para muridnya pasti juga berpuasa. Yesus tidak menyuruh mereka memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Dia mengasumsikan muridnya pasti melakukan itu. Dia sedang mengajar sikap bagaimana ketika mereka lakukan itu. Saudara, maka kita perlu bertobat. Nah, sama seperti dua bagian sebelumnya, saudara, penekanan bagian ini adalah pada bagaimana sikap hati waktu berpuasa. Saudara, puasa itu bisa menjadi ekspresi memohon ampun atas dosa-dosa kita yang lalu. Nehemia minta umat Tuhan melakukan itu. Mohon ampun dosa, berpuasa. Daniel, dia berpuasa sambil dia mengakui dosa bangsanya. Paulus berpuasa 3 hari ketika dia baru bertobat. Mengaku dosa-dosa yang lalu. Dan puasa saudara juga bisa menjadi ekspresi kebergantungan kepada Tuhan. Kita berpuasa di dalam rasa lapar, kita mengaku bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk masa depan kita. Maka Yesus berpuasa sebelum dia memulai pelayanannya. Gereja di Antioquia berpuasa sebelum mengutus Paulus dan Barnabas di dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Itu tanda ekspresi kita bergantung kepada Tuhan. Untuk apa yang ada di depan kita. Nah saudara, tetapi apapun tujuan kita berpuasa, Yesus berpesan, sama seperti dalam hal memberi sedekah dan berdoa, jangan seperti orang munafik, yaitu supaya dilihat orang. Yang diperlihatkan adalah kesalehan berpuasa, padahal hatimu adalah untuk dipuji orang. Saudara, ini yang Yesus sampaikan. Dan Yesus mengulang poin yang sama ini sampai 3 kali dengan 3 contoh yang berbeda. Memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Semua poinnya sama. Jangan lakukan kewajiban agamamu untuk dilihat orang. Tapi lakukan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, mengapa Yesus perlu mengulang-ulang poin ini? Jawabannya saudara adalah karena ini sangat penting bagi hidup rohani kita. Mari kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, saudara, dalam kehidupan rohani kita, saya berpikir mungkinkah kita kehilangan sesuatu yang sangat penting sekali. Mari kita bayangkan orang-orang yang disebutkan oleh Yesus di sini. Orang-orang yang memberikan sedekah. Saudara, dia lakukan itu di rumah ibadat, di lorong-lorong. Kalau kita tempatkan ini di dalam konteks modern hari ini orang-orang yang memberikan persembahan di gereja, bahkan di jalanan, di tempat-tempat orang miskin yang membutuhkan. Dia ada di sana, dia memberikan bantuan. Bukankah ini orang luar biasa? Lalu orang yang berdoa. Dia bukan saja berdoa di rumah ibadat, tapi juga di tikungan-tikungan jalan raya ketika tiba waktunya berdoa. Saudara, dimanapun dia berada, waktu tiba waktu berdoa, dia akan berhenti dan berdoa. Di dalam konteks kita ini orang yang biasa memimpin doa baik di gereja, waktu di kelompok, waktu kunjungan ke rumah sakit. Dia bukan saja berdoa waktu akan makan di restoran, tetapi juga kadang berdoa. Mungkin waktu di mobil, waktu di kereta, waktu di pesawat, dia berdoa. Luar biasa. Dan kemudian orang yang berpuasa, ini orang yang sering puasa bukan karena diet, tapi karena ibadah. Tidak usah dia tunggu waktu misalnya menjelang Jumat Agung begitu, menjelang hari-hari raya tertentu untuk berpuasa, tapi dia rutin melakukannya. Saudara, bayangkan kalau kita seperti ini. Luar biasa bukan? Tetapi ada sesuatu yang hilang. Dan berita buruknya adalah yang hilang itu adalah yang sangat esensial yang menyebabkan semua yang dia lakukan itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena yang hilang adalah penyembahan kita kepada Tuhan. That means everything. Saudara, apakah ada yang hilang itu di dalam kehidupan kita beribadah? Apa yang orang lain lihat? Apa yang kita pikir
diri kita seperti apa, mungkin sangat baik. Tapi mungkinkah something is missing? Dan yang hilang itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita perlu sadar betapa liciknya hati kita. D.A. Carson, saudara, seorang teolog, dia mengatakan begini, manusia itu sangat aneh. Ketika kita mendengar perintah moral yang sangat tinggi, kita harus murah hati, kita harus berkorban bagi sesama, kita hidup harus selalu berdoa dan seterusnya. Sekilas kita langsung membayangkan, wow, betapa indahnya hidup seperti itu. Kita membayangkan betapa luar biasanya hidup yang suci, hidup yang penuh kasih, hidup yang dekat dengan Tuhan. Luar biasa, kita kagum. Tapi tidak lama kemudian kita langsung mulai membayangkan, kalau saja saya seperti itu, betapa orang lain pasti akan kagum kepada saya. Saudara, itu hati kita. Maka hati ini seperti pelacur, saudara. Sebentar kita meninggikan Allah, sebentar kita meninggikan diri dan menginginkan pujian dan penerimaan orang kepada kita. Saudara, Alkitab mengatakan sesuatu yang kita tinggikan, yang begitu kita inginkan, yang bukan Allah, itu disebut berhala. Dan berhala, saudara, seringkali tersembunyi di dalam hati. Maka kita perlu membongkarnya. Buka hatimu, lihat apakah engkau sungguh meninggikan Tuhan atau tidak. Dan ketika engkau menemukan berhala yang sedang menggantikan Tuhan di dalam hatimu, hancurkan dia. Bongkar, hancurkan. Bongkar, hancurkan. Dan terus seperti itu. Yang ketiga, setiap kita, saudara, sadar atau tidak sadar, saudara, kita melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan bagaimana penerimaan pihak lain. Nah, kalau kita bahasakan, saudara, pihak lain itu sebagai audiens kita, maka pertanyaannya bukan apakah kita punya audiens. Kita pasti punya audiens. Tapi pertanyaannya adalah siapa audiens kita. Saudara, hidup yang hanya mendengar suara Tuhan adalah hidup di hadapan satu audiens yang jauh lebih penting dari semua yang lain, yaitu Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, saudara, maka itu disebut sebagai audience of one. Satu-satunya sang audiens kita. Satu-satunya yang melihat kita. Saudara, ketika kita hidup for an audience of one, untuk satu-satunya sang audiens itu, kita bisa tidak terlalu memperdulikan audiens lainnya. Apakah mudah, saudara? Tidak. Saudara, saya sendiri juga bergumul memikirkan pendapat orang tentang saya. Kalau saya begini, lalu apa yang orang akan pikir? Kalau saya tidak lakukan itu, bagaimana pendapat orang? Selama menjadi hamba Tuhan, saudara, saya juga banyak sekali mengalami disalah mengerti, difitnah. Apakah saya peduli? Jelas saya peduli. Saudara, betul di dalam hidup kita sama sekali kita tidak bisa mengabaikan pendapat orang. Tapi kalau pendapat orang-orang itu kemudian menjadi begitu penting bagi kita, hidup kita akan terus diatur oleh pendapat orang. Dan itu melelahkan. Lawan dari hidup yang seperti itu, bukan hidup yang kemudian terserah dan semau gue. Kita gak peduli pendapat orang lalu terserah saya, semau saya hidup. Bukan. Tapi lawan dari hidup seperti itu adalah hidup yang bergumul dan diatur oleh satu audiens, yaitu Tuhan. Harry Truman, orang yang pernah menjadi presiden Amerika, dia pernah berkata begini, saya tidak tahu berapa jauh Musa akan melangkah kalau waktu di Mesir dia mengadakan polling, jajak pendapat. Mungkin tidak populer dan dia tidak akan jadi pemimpin Israel keluar dari Mesir. Kalau kita selalu memikirkan pendapat orang tentang kita, banyak pekerjaan Tuhan tidak akan kita lakukan. Maka ini sebetulnya perlu terus kita renungkan. Bukankah yang menciptakan kita adalah Tuhan? Bukankah yang menebus kita dari dosa dengan mati di kayu salib adalah Tuhan? Dan bukankah waktu kita mati, tubuh kita ini hancur, di surga sana bagian kita tetap adalah Tuhan? Kalau begitu, bukankah yang paling penting adalah pendapat Tuhan tentang kita? Dan bukan saja begitu, bukankah seharusnya hidup kita bukan untuk dipuji orang, menyenangkan orang, tapi untuk Tuhan. Saudara, ini masalah besar di dalam hidup rohani kita. Kita bisa terlihat sangat baik dengan segala kegiatan agama kita, righteousness di dalam hal religius,
Mungkin itu kita memberikan persembahan kepada gereja, lembaga pelayanan, kita menolong orang yang membutuhkan. Mungkin kita berdoa dengan sungguh-sungguh dalam setiap kesempatan, mungkin itu berpuasa, mungkin itu kita ikut dalam berbagai pembinaan, kelompok SPAK, mungkin itu melayani. Di mata orang saudara kita terlihat baik, di mata kita sendiri kita juga merasa kita baik. Tapi kalau kita tidak melakukannya for the audience of one, untuk satu-satunya sang audience itu, maka kita kehilangan yang paling esensial, yang menyebabkan semua yang kita lakukan tidak ada gunanya sama sekali. Karena yang hilang adalah penyembahan kita kepada Tuhan. And that means everything. Kiranya Tuhan menolong kita. Di awal tahun 2023 kita kembali melihat bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mohon kepada Tuhan agar Dia membimbing kita, menolong kita yang lemah ini untuk ingat kita hidup hanya untuk Tuhan. Dan sepanjang tahun 2023 ini kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan seorang penonton, di hadapan seorang yang menilai, di hadapan seorang yang jauh lebih penting dari semua yang lain, yaitu Tuhan. Audience of one. Satu-satunya sang audiens kita. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami renungkan bersama di awal tahun ini. Engkau tahu ya Tuhan, jauh lebih tahu dari kami betapa lemahnya kami. Kami akan lupa lagi, kami akan mencari pujian orang lagi. Kami akan menganggap diri kami baik lagi. Kami akan hidup bukan untuk Tuhan lagi. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami lakukan lagi seperti itu, ketika kami menjauh lagi daripada-Mu, ketika kami jatuh lagi, Tuhan tolong kami dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bangunkan kami lagi. Kuatkan kami lagi dengan anugerah-Mu, untuk kami hidup di hadapan-Mu terus-menerus. Sampai kami berjumpa dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.